Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah, Ibu ucapkan selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dengan Ibu di pertemuan kita yang ke-8 ini, Nak ya. Ini materi, kita melanjutkan materi yang semalam. Oke, semalam kita belajar mengenai menentukan bilangan oksidasi ya. Maka hari ini akan melanjutkan topik intinya. Tetapi kita tidak bisa lanjut kalau kalian belum bisa menentukan yang namanya bilangan oksidasi. Nah, maka langsung aja. Oke, sebelum kita mulai, nah, ada baiknya kita berdoa dulu. Silakan berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, Ibu akan share PowerPoint-nya. Nah, ini dia. Udah kelihatan slide-nya? Udah kelihatan slide-nya, Nak? Udah ya? Oke, apa judulnya yang akan kita pelajari? Reaksi redoks, Mem. Reaksi redoks. Apa itu kepanjangan dari reaksi redoks? Reduksi oksidasi, Mem. Reduksi dan oksidasi. Nah, Mem, ini ada reduksi, ada oksidasi. Berarti kita harus tahu dong, apa itu reduksi, apa itu oksidasi, ya kan? Oke, nah terus apa hubungannya sama Bilox, Mem? Oke, kita tentukan dulu apa yang akan kita pelajari hari ini. Nah, yang pertama, kalian harus bisa menghitung nilai Bilox suatu atom dalam unsur, senyawa, dan ion. Ya, itu yang semalam nih. Nah, Ibu tambahkan lagi di sini, tujuan pembelajarannya hari ini adalah untuk membedakan, ya, untuk membedakan yaitu reaksi reduksi dan apa? Oksidasi. Nah, harus tahu bedanya antara dua reaksi ini apa. Kemudian redoks itu adalah gabungan dari reaksi reduksi dan oksidasi. Oke, maka langsung saja nih. Tadi redoks itu meliputi dua reaksi, yaitu reaksi reduksi dan oksidasi. Oke, jadi bedanya antara kedua reaksi ini, Nak, adalah terletak pada ini ya, pengikatan dan pelepasan oksigen. Itu perbedaan yang pertama. Kemudian serah terima elektron, perbedaan yang kedua. Dan yang ketiga adalah bilangan oksidasi. Nah, sedang tata nama ini nanti akan kita pelajari next di pertemuan selanjutnya. Jadi perbedaannya itu terletak pada ketiga ini ya. Oke, kedengeran kan suara Ibu kan? Kedengaran, Mem. Dengeran? Kedengaran, Mem. Oke, kita lanjut ya. Nah, reaksi redoks itu adalah gabungan dari dua reaksi, yaitu reaksi reduksi dan oksidasi. Oke. Tadi kan pengertian perbedaan yang pertama dari reaksi redoks itu adalah berdasarkan apa? Pengikatan dan pelepasan oksigen. Jadi kalau dikatakan reaksi oksidasi, ya, dikatakan reaksi oksidasi, nah itu adalah proses pengikatan oksigen. Artinya oksigennya diikat, ditangkap. Tapi kalau reaksi reduksi, kebalikannya, nah, reduksi itu oksigennya dilepas. Jadi reduksi oksidasi itu adalah reaksi yang saling berkebalikan. Paham ya? Mereka saling berkebalikan. Nah, jadi contoh reaksinya, oksidasi kan pengikatan oksigen. Ini contohnya. Nampak ya? Fe ditambah O2 menghasilkan Fe2O3. Kalau oksigennya berada di arah kiri tanda panah, berarti kan dia diikat. Paham ya? Dia diikat ya, diikat. Nah, tapi kalau reaksi reduksi, tadi adalah pelepasan oksigen. Berarti ini adalah suatu reaksi yang dia menghasilkan oksigen. Ini contohnya HGO ya. Ini tanda panahnya seharusnya di sini akan menghasilkan Hg ditambah dengan O2 ya. Nah, jadi oksigen itu dilepas. Sampai sini paham? Paham, Mem. Paham, oke. Ini adalah perbedaan reaksi reduksi oksidasi ditinjau dari apa, Nak? Dari pengikatan dan pelepasan oksigen. Oke, kita lanjut ya. Nah, yang berikutnya, nah seperti tadi ini ya, ini adalah reaksi secara strukturalnya kalau dilihat dari atom-atomnya. Jadi tadi HGO
bereaksi terurai menjadi Hg ditambah O2. Maka ini reaksi apa? Reduksi apa oksidasi? Reduksi, mem. Ayo, oksigennya dilepas atau ditangkap ini, Nak? Dilepas, mem. Dilepas. Kalau oksigennya dilepas, maka reaksi? Reduksi, mem. Reduksi. Nah, oke. Oke, tadi itu kalau dari pelepasan dan penangkapan oksigen. Nah, sekarang perbedaan reduksi dan oksidasi kalau ditinjau dari pelepasan dan pengikatan elektron. Nah, tadi adalah pelepasan dan pengikatan oksigen. Sekarang perpindahan elektron. Oke. Bedanya kalau oksidasi itu elektronnya dilepas. Ya. Kalau reduksi elektronnya ditangkap atau diikat. Nah, contohnya ini ada reaksi Cu ditambah O2 menghasilkan CuO. Kalau kita tinjau dari oksigen, ini dilepas atau ditangkap, Nak? Ditangkap, mem. Ditangkap. Nah, tadi kalau reaksi penangkapan atau pengikatan oksigen berarti itu reaksi Oksidasi, mem. oksidasi ya, kalau ditinjau dari oksigennya. Nah, ternyata kalau ditinjau dari elektron, nah lihat, Cu menghasilkan Cu2 positif ditambah 4 elektron. Ini elektronnya dilepas atau diikat? Dilepas, mem. Dilepas karena dia dihasilkan ya, dia dihasilkan ada di kanan tanda panah. Maka kalau reaksi pelepasan oksigen, mana dia? Ini berarti reaksi oksidasi. Nah, jadi ini selalu sejalan. Kalau dia ditinjau dari oksigen, dia adalah oksidasi, maka ditinjau dari elektron juga pasti oksidasi, tidak pernah meleset. Paham, Nah? Paham, mem. Ya? Paham, mem. Oke, nah sekarang kita lihat yang sebelahnya. Nah, ini. Jadi kalau reaksi ini kita balikkan menjadi Cu. Oke, Cu menghasilkan Cu2 positif ditambah 2 elektron. Ini elektronnya dilepas ya, ini juga oksidasi. Nah, oke, lihat yang satunya lagi. Cl2 ditambah 2 elektron menghasilkan Cl-. Nah, ini elektronnya dilepas atau ditangkap? Ditangkap, maka dia reaksi reduksi. Oke, paham ya? Nah, kemudian perbedaan yang ketiga, cuma ada 3 perbedaan ya antara reduksi dengan oksidasi. Nah, kalau dia oksidasi, bilangan oksidasi atau biloksnya itu naik. Tapi kalau dia reduksi, bilangan oksidasinya turun. Udah, 3 perbedaannya. Nah, maka kalau kita ambil kesimpulan tadi, ya, bedanya reaksi, reduksi. Oke, kita hafalkan aja satu. Nah, jadi kalau tadi reduksi, oke, nah oksigennya tadi diapain? Dilepas atau ditangkap? Dilepas, mem. Berarti di reduksi ini terjadi pelepasan O2. Oke, kemudian kita tinjau dari elektron. Kalau reduksi, elektronnya ditangkap atau dilepas? Ditangkap, Ditangkap, mem. mem. Iya, pengikatan atau penangkapan elektron. Nah, perbedaan yang ketiga dari biloks. Kalau reduksi, biloksnya naik apa turun? Turun, mem. Turun. Berarti terjadi penurunan biloks. Nah, kalau yang oksidasi berarti kebalikannya. Berarti kalau reaksi oksidasi, oksigennya ditangkap, elektronnya Dilepas, mem. biloksnya Naik, maka hafalkan aja satu, yaitu reduksi aja. Nah, kenapa? Karena nanti kalau dihafal dua-dua bisa jadi kalian terbalik-balik, ya kan? Hafal aja satu, maka yang oksidasi adalah lawannya. Sampai sini paham? Paham, mem. Oke, kalau gitu, nah kita akan lanjut. Nah, ini dia. Biasanya soal itu adalah seperti ini, nah. Di bawah ini yang manakah yang merupakan reaksi redoks? Nah, kalau dikatakan reaksi redoks berarti di dalam reaksi ini ada 2 reaksi, yaitu ada reaksi reduksi dan ada reaksi oksidasi. Berarti artinya apa, nak? Kita tinjau dari segi biloks. Ada yang biloksnya turun dan ada yang biloksnya naik. Nah,
Bilox, lagi-lagi Bilox. Berarti kalian harus mengingat aturan Bilox. Oke. Jadi nah untuk pertemuan ini kalau misalkan nanti tidak cukup waktunya, kita belum selesai, Ibu akan buat 2 pertemuan sampai minggu depan ya. Kenapa? Karena yang namanya redox ini itu tidak bisa hanya 1 kali kita bicarakan ya. Oke, kita ini flashback ke pertemuan semalam ya, Nak ya. Untuk aturan Bilox, nah Bilox unsur bebas. Ayo, berapa? Ada yang masih ingat nggak? Unsur bebas Nol, berapa? ma'am. 0, Iya, ma'am. Oke, kemudian total Bilox atom dalam senyawa. Ayo, berapa? 0, ma'am. 0, ma'am. Good. Lanjut, total Bilox atom dalam ion sama dengan Jumlah muatannya, ma'am. ya muatannya. Oke, next. Kita buat lagi. Kemudian Bilox suatu atom dalam senyawa kalau dia atomnya itu berupa golongan 1A, maka Biloxnya 1, ma'am. Sesuai 1, ma'am. Plus 1. 1. Plus 1. Oke, kalau golongan 2A Plus Plus 2. 2, ma'am. positif 2. Kalau golongan 3A hanya aluminium saja, yaitu positif 3. 3, ma'am. Kemudian Bilox atom dalam senyawa, kalau dia berupa, satu lagi semalam yang ketinggalan, yaitu kalau dia berupa golongan halogen. Tahu golongan halogen itu golongan berapa? Ayo, golongan 7A. Nah, apa-apa aja golongan 7A? Yaitu F, Cl, hayo lupa. Br. Ya, ini Biloxnya berapa? Min 1. Oke ya. Nah, ada lagi yang perlu diingat semalam itu. Nah, kalau dia dalam senyawa tambahannya peroks. Oke, kalau dia Bilox atom dalam senyawa yaitu atom O, oksigen, itu Biloxnya berapa? Minus 2, Minus 2, ma'am. ma'am. Ya, minus 2. Kalau H? Minus 1, ma'am. Positif 1, ma'am. Positif 1. Nah, tapi ingat ya, ini ada pengecualian untuk kedua ini. Kalau dia dalam oksigen dalam peroksida dan hidrogen dalam senyawa hidrida. Oke. Ini aja yang perlu kalian ingat. Nah, kalau ini kalian bisa mengingatnya, maka kalian bisa menentukan Bilox dengan cepat. Ya. Maka kita lanjut aja ke soal. Nah, dari soal yang pertama. Oke. Kita mau buktikan nih, apakah reaksi yang nomor 1 ini tergolong reaksi redox kah atau tidak? Nah, kita ingat reaksinya adalah 2Ag ditambah Cl2 menghasilkan 2AgCl. Oke, kita buat di sini di lembaran yang baru. Katanya 2Ag ditambah Cl2 menghasilkan 2AgCl. Oke, nah kita mau mengetahui, nah di sini ada nggak yang Biloxnya naik dan ada nggak yang Biloxnya turun? Maka kita harus menghitung Bilox Ag, nggak usah perhitungkan koefisien. Ingat, koefisien itu tidak mempengaruhi Bilox ya. Catat di sini. Koefisien tidak berpengaruh terhadap Bilox. Tapi yang berpengaruh terhadap Bilox itu siapa? Ini apa namanya, Nak? Indeks. Yang berpengaruh itu indeks ya. Oke, perhatikan. Ag itu merupakan unsur bebas. Benar atau salah? Benar, ma'am. Benar ya, karena dia merupakan unsur tunggal, maka dia unsur bebas. Berarti Biloxnya berapa di sini? 0, ma'am. 0, ma'am. Oke, Bilox Ag di sini adalah 0. Nah, sekarang kita bandingkan dengan Ag yang di sebelah kanan. Oke, kalau kita mengetahui Bilox Ag dalam suatu, ini kan udah senyawa namanya, Nak. Ya, AgCl itu udah senyawa. Berarti kalau senyawa, Bilox mereka dijumlahkan harus sama dengan 0. 0, ma'am. Kalau kita mengetahui nilai Ag itu berapa, berarti kita harus tahu dong Cl itu Biloxnya berapa. Ya kan? Kalau kita mau mengetahui Bilox suatu atom, maka kita harus tahu Bilox salah satu atomnya yang lain. Cl itu di ketentuan merupakan golongan berapa, Nak? Tadi 7A, ma'am. 7A. Yang Biloxnya negatif Negatif 1, ma'am. 1.
Iya, berarti Ag di sini biloxnya positif 1 mem. 1. Oke, next. Nah, Ag udah dapat nih. 0 ke 1 naik apa turun biloxnya? Naik mem. Naik. Kalau naik itu reaksi reduksi atau oksidasi? Oksidasi mem. Oksidasi. Oksidasi. Nah, sekarang kita tentukan kawannya yaitu Cl dan Cl yang di sini. Oke, Cl2. Oke, ini termasuk apakah ion, unsur, atau senyawa? Hayo, 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 hayo. Ayo, come on. Unsur, ion, atau senyawa? Unsur, mem. Unsur mem. Unsur ya. Ini kan Cl2. 2 ini merupakan jumlah atomnya, Cl2. Tidak ada di sini atom-atom yang lain, hanya dia saja. Ya kan? Nah, ini merupakan unsur. Kalau unsur berarti biloxnya 0 mem. 0, mem. Oke, Cl yang di sini tadi berapa biloxnya, Nak? Min Min 1. 1 mem. 0 ke min 1 naik apa turun? Turun, mem. Turun mem. Di reaksi. Reduksi, mem. Reduksi mem. Karena di dalam reaksi ini ada red, ada ox, maka ini adalah namanya reaksi Redox. Nah, jadi inilah yang dikatakan reaksi redoks tadi, Nak. Berarti soal yang nomor 1, nah ini termasuk reaksi redoks. Nah, sekarang dengan cara yang sama, kita mau buktikan nih, apakah reaksi yang berikutnya yang 3 ini juga redoks. Oke, sekarang kita lanjut ke, ini kita terlalu panjang. Nah, kita akan kerjakan next. Kita ambil yang simple dulu, yaitu yang nomor 3. Oke. CuO ditambah HCl menghasilkan CuCl2 ditambah H2O. Ingat ya, CuO ditambah HCl menghasilkan CuCl2 ditambah H2O. Oke. Ayo, apa tadi reaksinya, Nak? CuO ditambah 2HCl. Iya, menghasilkan CuCl2 ditambah H2. ya. Oke. Tadi yang ada koefisiennya adalah di sini ya. Oke, nah sekarang kita buktikan nih, apakah reaksi ini redoks atau tidak. Langsung aja, yang pertama Cu. Cu di kiri kita hitung biloxnya dengan Cu yang di sebelah kanan. Oke, langsung aja nih, CuO. Sebelum kalian menentukan bilox, harus dipahami dulu, dia termasuk apa? Ion, unsur, atau senyawa? Unsur, Senyawa. mem. Senyawa. CuO loh, Nak. CuO. CuO itu senyawa. Berarti total biloxnya berapa? 0 mem. Oh, nah, kan kita mau ngitung nih bilox Cu. Berarti kita harus tahu dong bilox O. Berapa bilox O, Nak? Min 2 mem. Minus 2. Berarti Cu berapa? 2 mem. Positif Ya, 2, jadi mem. positif 2-nya. Positif 2 Cu yang di sebelah kiri. Sekarang kita hitung Cu yang di sebelah kanan. Nah, CuCl2. Senyawa, unsur, atau ion? Senyawa mem. Senyawa, mem. Senyawa. Maka totalnya juga 0. Kita menghitung Cu. Cl biloxnya berapa? Minus Min 1, mem. 1 mem. Min 1. Karena dia ada 2, maka dikalikan 2. Berarti jadi minus. Minus 2. Minus Berarti 2. Cu berapa? Plus 2 Positif mem. 2, mem. Positif 2. Nah, dari positif kedua ke positif 2, ada perubahan nggak? Enggak mem. Ada, mem. Tidak, berarti ini tidak terjadi reaksi apapun, baik dia reduksi oksidasi. Maka kita lanjut ke atom yang berikutnya. Nah, kita hitung. O, habis Cu langsung O, berurut. O yang di kiri dengan O yang di kanan. Kan O udah tahu, nah. Biloxnya berapa O? Minus. Minus 2, mem. Ini juga H2O. Oh, pada H2O juga minus 2. Dia bukan senyawa peroksida atau apapun, maka tetap minus 2. Tidak ada perubahan, kan? Nah, sekarang kita lanjut ke atom yang lainnya, yaitu siapa? H. Oke, berapa H di sini? H di mana-mana biloxnya berapa, Nak? Min 1. Positif Plus 1, 1. mem. Positif 1, Positif mem. 1. 1. Oke, H di sini berapa? Positif Positif 1. 1. Kalau dia udah termasuk di ketentuan, kalian nggak usah pening-pening lagi, kan dia udah ada di istilahnya, dia udah ada di dalam suatu rumus ketentuan mutlak. H itu biloxnya positif 1, ya udah nggak usah pening-pening lagi, kalian hitung. Nah, H, O, golongan 1, golongan 2, aluminium, itu kan udah di ketentuan.
Oke ya, maka tidak ada perubahan ya. Tinggal satu atom lagi. Siapa? CL. CL, mem. Ya, Cl yang belum kita hitung. Cl di sini. Berapa nak nilainya? -1 mem. -1. Di sini juga berapa? -1 mem. Iya. Maka di sini tidak ada perubahan. Tidak ada biloks yang naik dan turun. Maka dia bukan reaksi Redox. redoks. Gampang kan? Oke, gampang sekali ya nak ya. Nah, jadi kalau untuk mengerjakan soal seperti ini, pahami dulu ini. Apa ini? Aturan. Ya, aturan dalam mengerjakan, aturan dalam menghitung biloks. Nah, kalau ini kalian masih susah, masih lambat, nah nanti di sini akan sulit juga, nak. Oke, bisa ya. Kemudian kita lanjut ke reaksi. Nah, yang nomor 2, ini reaksinya panjang ini, Mem. Oke, gimana kalau reaksi panjang ini? Sama caranya, nak. Tidak ada yang berbeda, sama ya. Oke, maka nanti kalian hitung dulu SnCl2. Nah, Sn ini biloksnya berapa? Kemudian I di sini berapa? Jadi semua komponen ini harus dihitung secara berurut. Ya, nak ya? Oke, coba kalian ingat biar kita kerjakan. Di sini aja langsung ya, nak ya, biar ibu nggak pala mindah-mindahkan lagi. Langsung aja nih, SnCl2. Ayo, ada yang tahu berapa biloks Sn? +2 mem. Positif? 2 mem. 2, mem. Iya, karena Cl itu -1 kali 2 udah -2, dijumlahkan harus 0, maka Sn positif 2. Bagus, harus bisa cepat ya. Nah, terus kita hitung Sn yang di sini. Langsung saja, berapa nilainya? Positif 4, mem. Positif 4. Mulai nampak kelihatan ya, positif 2 ke positif 4. Ini reaksi apa? Oksidasi mem. Oksidasi, mem. Oksidasi. Nah, setelah itu Cl. Cl kan udah tahu nilainya -1 karena ini -1 di sini. Ini juga -1. Maka tidak usah kalian pusingkan lagi. Kita lanjut ke I2. Nah, I di sini berapa biloksnya? 0 mem. Iya, dia unsur bebas, I2, maka biloksnya 0. Kita hitung I yang di sebelahnya. Nah, dalam senyawa HI, berapa nilai I-nya? -2 mem. 1, mem. 1. Min Kenapa, nak? HI loh senyawanya dijumlahkan 0, H itu positif 1, berarti I minus -1. Nah, 0 ke -1 itu reaksi apa? Reduksi mem. Reduksi, mem. Reduksi. Oke. Nah, kira-kira dalam senyawa HCl perlu lagi nggak kita tentukan ini biloksnya? Enggak mem. Tidak Nggak ya. usah, Mem. Kenapa? Karena H itu udah pasti 1. Di sini 1. Cl-nya juga -1. Di sini juga -1. Maka ini reaksi Redox. Oke. Nah, dengan cara yang sama nanti kalian hitunglah yang nomor 4 yang pendek ini ya. Nah, pasti bisa. Oke. Satu topik lagi. Ibu kira ya. Kita bikin 2 pertemuan aja supaya lebih lancar nanti menentukan reaksi redoks atau tidaknya di pertemuan minggu depan. Nah, satu topik lagi, nak, yaitu ini. Nah, ada yang disebut dengan dalam pelajaran reaksi reduksi ada yang disebut dengan reduktor dan oksidator. Nah, kalau misalkan ada suatu pelaku koruptor, itu artinya apa? Orang, ya kan? Pelaku. Koruptor itu orang yang melakukan korupsi. Sama halnya dengan reduktor, oksidator itu berarti pelaku. Hanya saja di sini reduktor bukan berarti dia yang melakukan reduksi. Kan, ini kebalikannya ya. Jadi Ibu buat aja di sini, kalau dikatakan nggak ada space kosong ya, di sini aja lah. Ingat ya, kalau dia reduktor, ini artinya adalah yang mengalami atau pelaku oksidasi. Nah, dia kebalikannya. Nah, pelaku oksidasi atau reduktor itu nama lainnya adalah pereduksi, tapi dia yang melakukan oksidasi. Kebalikannya. Oke, hati-hati jangan pening dulu ya, nak. Oke, oksidator. Nah, oksidator itu sama halnya dengan pengoksidasi.
mengoksidasi, tetapi sesungguhnya dia adalah pelaku atau yang mengalami reaksi reduksi. Sampai sini paham nggak kalian? Paham, Mem. Paham, mem. Ya, oke. Nah, kalau sudah paham, berarti kalian bisa tentukan. Nah, di sini udah ada suatu reaksi yang udah diketahui siapa zat yang mengalami oksidasi dan siapa zat yang mengalami reduksi. Oke. Kita lihat, nah, di sini. Ini reaksi yang tadi ya. SN, di sini dia mengalami reaksi oksidasi. Kenapa? Karena dari positif 2 menjadi positif 4. 4, oksidasi. Sedangkan yang mengalami reduksi siapa? I2, karena 2, mem. dari Hmm. 0 ke minus 1. Nah, udah lihat nih, berarti zatnya pelakunya ada 2, si SnCl2 dan I2. Nah, sekarang kita mau lihat, siapakah reduktor? Reduktor tadi apa? Pelaku oksidasi, oksidasi, Miss. Pelaku oksidasi. Berarti yang mengalami reaksi oksidasi siapa? SNCl. Ya, Mem. SnCl2. Nah, siapakah oksidator? Berarti yang mengalami reduksi. Reduksi. Yaitu I2. I2, Mem. Oke. Nah, pertanyaannya selanjutnya adalah siapa hasil reduksi dan siapa hasil oksidasi? Kalau hasil reduksi ya udah kita lihat zat yang di sampingnya, zat yang dihasilkan dari reaksi reduksi. Ini kan dia, ini reduksi ya. Maka zat yang dihasilkan siapa, Nak? HI, Mem. HI, Iya, mem. HI. Sedangkan hasil oksidasi berarti zat yang dihasilkan dari reaksi oksidasi, yaitu siapa? SNCl4, mem. Nah, Ibu rasa gampang ya. Sampai sini dulu, nanti minggu depan Ibu akan kasih lagi pertemuan mengenai ini supaya lebih lancar ya. Oke, ada kira-kira yang mau ditanyakan, Nak? Pas kira-kira? Pas, Mem. Mem. Pas, oke. Nah, kalau gitu Ibu sudahi dulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kalian ingat sampai nanti ulangan harian, sampai nanti di kelas 3. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti PPT-nya akan Ibu share di psikologi ya.